itu. Paham? Oke. Dan Al-Quran menyatakan bahwasanya nanti di akhirat akan orang itu yang melakukan in khairan apa? Mayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah dalam Al-Quran. Kalau dia melakukan kebaikan maka akan diberi pahala kebaikan. Kalau dia itu melakukan kejelekan maka dia akan dibalas dengan kejelekan. Tempatnya wa maddaru illal jannata wa maddarul jannata illa liman ittaqau wa naru liman lam yattaqillaha fa'laman. Itu sudah jelas bahwasanya tempat kebaikan itu tidak ada lain nanti di akhirat ialah surga. Dan bagi orang yang durhaka kepada Allah maka tempatnya itu di neraka. Itu kata kitab ya, kata kitab. Nah, sementara Anda itu tidak menerima apa yang saya katakan. Contohnya saya mengambil dalam kitab. Kok sambian sendiri mengatakan itu ada, tapi sambian mengatakan kitab. Berarti sama-sama dong kalau begitu. Abang, itu kata Habibi, kitab. Mohon maaf Bang Habibi, itu Yunus dalam Quranmu yang menceritakan dia metong itu, ada dia metong. Tunjukkan dulu ayatnya, tunjukkan dulu dalilnya, tunjukkanlah kalau begitu dulu. Tunjukkan dulu dalilnya, tunjukkan dulu. Sudah. Apa maksudnya kamu? Nanti saya akan tunjukkan. Kan kamu bilang di dalam Al-Quran ada Nabi Yunus. Iya, ceritanya Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan. Di mana tertulis dulu dalam Quran? Silakan tunjukkan dulu dalilnya. Silahkan sampean dulu, nanti saya akan kasih tahu. Oke. Yang punya kalian, kan bagian sampean sekarang. Di sini kan ada kitab Yunus. Oke, kita tunggu Bang Habibi ya. Baik, di sini ada kitab Yunus. Ini adalah tulisan Nabi Yunus sendiri. Ketika dia mati dalam perut ikan, dia dimuntahkan hari ketiga. Dia sendiri yang menceritakan, menulis dalam kitab, dia itu berseru kepada Yahweh, bukan kepada Allah. Itu kita bisa baca di kitab Yunus, Yunus pasal 1, Yunus pasal 2, Yunus pasal 3, dan Yunus pasal 4. Ada 4 pasal tulisan Nabi Yunus. Dia mengaku dia berjumpa sama Yahweh Elohim, bukan sama Allah. Nah, sekarang tunjukkan dalam kitabmu, di situ Nabi Yunus mengalami kematian dan berjumpa sama Allah. Itu kitab sampean, Mbak? Kitab Yunus. Iya, di sini ada kitab Yunus. Ada 4 pasal. Yang Mbak pakai itu kitabnya siapa? Apa Taurat, apa Injil atau gimana? Ya, itu semua kitab yang saya imani. Taurat, Zabur, dan Injil itu saya imani. Itu adalah firman Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Silakan jelaskan dulu. Ini saya masih cari ini, Pak. Iya, silakan cari dulu, saudaraku. Buka-buka ya. Ya, silakan. Enggak. Saya minta bukti yang nampak. Kata Mbak katanya kalau pakai cerita-cerita dalam kitab, kata Mbak itu halu. Ingat, Mbak. Mbak harus konsisten. Saya nggak bilang kitabmu halu, Bang. Jangan framing, jangan fitnah. Dengerin. Mbak kan tadi itu buktinya mana? Saya bilang jawabanmu itu nggak ada buktinya kalau yang kamu sembah itu berkuasa atas alam maut dari jawabanmu. Saya nggak bilang kitabmu halu. Loh, Anda. Ya udah cari dulu Bang, cari dulu. Saya akan tunjukkan kepada netizen bahwa Yunus itu berseru dalam perut ikan, dia berseru kepada Yahweh Elohim, bukan kepada Allah. Nih. Saya minta contoh kata Mbak yang bukan cerita. Nah, kan saya jawab, Allah itu kuasa dan nanti akan mengampuni dosa-dosanya. Udah cari dulu, Bang. Cari dulu, Bang, dalam Al-Quran yang Yunus mati dalam perut ikan, dia berjumpa sama Allah. Cari dulu, Bang. Nah, kalau di sini jelas Yunus 2. Dia itu berseru kepada Yahweh. Bagi dalam kitab Mbak, Nabi Yunus itu meninggal. Iyalah, dalam perut ikan dia meninggoy. Setelah dia muntahkan baru dia hidup lagi. Karena dia berseru dari alam kematian. Kata siapa, Pak? Ya, ini dia pengakuan Nabi Yunus sendiri. Dia berseru dari dunia kematian, ya. Di dalam perut ikan itu dia ada dalam dari tengah-tengah alam maut nih. Dia berseru dari tengah-tengah alam maut kepada Bapa Yahweh. Contohnya bahwasanya bukan Nabi kepada Yunus Allah. itu yang menghidupkan, Mbak. Yang saya tanyakan seperti Mbak tanya sama saya. Bukan dicari dulu dalilnya, masih terus. Ya, cari dulu di mana di surah mana?
Di surah mana mengatakan Nabi Yunus itu dia mengalami kematian, dia mati? Di surat As-Saffat, Mbak. As-Saffat. As-Saffat berapa? Ini lagi Mbak, ini. Coba surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Dan surat Anbiya ayat 87. Satu-satu aja dulu, Bang. Semuanya saya kasih kalau sampai punya ini. Ayo, silahkan. Kita baca ya. Saya tunjukkan ke layar ya, Bang. Ya, gimana? Atau kamu baca di sini, kita tunjukkan yang kamu baca. Silakan baca, Bang. Dari 139 sampai 48. 148. Ya silakan, Pak. Oke, dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah. Dalam kurung dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, dalam kurung bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut dalam kurung ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Oke. Di mana di sini Nabi Yunus mengalami kematian? Yunus. Oke. Bahwasanya dalam Islam itu bukan makanya dalam kitab Anda itu mana yang menceritakan tentang dan apa buktinya kata Yesua, firmannya Yesua sebagai Tuhan yang menyatakan bahwasanya Yunus itu mati dibangkitkan. Apa buktinya? Oke, Bang Habibie, yang pertama. Kalau dalam Islam, sabar dulu. Kalau dalam Islam bahwasanya, saya akan jelasin punya saya. Kalau dalam Islam keyakinan bahwasanya Yunus itu tidak mati, cuma ditelan. Ini sudah cerita. Maka dari itu, coba Mbak langsung baca ini tentang Nabi Yunus juga, tidak cukup di situ. Lanjutannya di Asyura Asyura Al-Anbiya 87 sampai 88. Disitulah jelas, Pak. Disitulah jelas. Baru kalau gitu itu Tuhan yang Maha Kuasa, Pak. Karena yang berbicara, yang berfirman itu adalah Tuhan sendiri yang menciptakan, dan yang itu yang melempar, dan itu yang mengeluarkan dari perut. Sementara punya Mbak tidak ada konteks yang menyatakan bahwasanya akulah atau Yesua yang mematikan Yunus dan menghidupkan. Kalau ada silahkan baca pengakuan Yesua bahwasanya Nabi Yunus itu dia Yesua yang menciptakan, dia Yesua yang mematikan, dia Yesua yang menghidupkan. Silahkan, Mbak. Kalau dalam Al-Quran sudah nyata, Mbak. Di mana tadi Al-Anbiya? Ya, Al-Anbiya berapa? 87 sampai 88. Hah? 87 ayat 87 sampai 88. Silahkan, Pak. Oke, kita baca ya. Dan dalam kurung ingatlah kisah Nun dalam kurung Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan Engkau di situ adalah dalam Allah, kurung doanya. Dan iya. Maka kami kabulkan dalam kurung doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sudah?
Sudah? Itu sudah jelas kalau dalam kitab kami, Pak. Dan itu bukan betul-betul kuasa. Letak kuasa Allah, bahwasanya Allah yang menghidupkan dia, Allah yang menyelamatkan dia, dan Allah yang memberi mencoba dia. Dan Nabi Yunus sudah menyatakan bahwasanya dia Allah, Tuhan yang maha suci. Sementara saya minta kitab Mbak, penjelasan Mbak, bukti Mbak, bahwasanya Yesua itu mengatakan, akulah Yesua yang yang mematikan Yunus, akulah Yesua yang mematikan Yunus. Silahkan buktikan. Itu jawaban saya, Pak. Dari kitab saudara tadi, Asyura dan Al-Anbiya, menceritakan tentang Yunus. Iya. Yang pertama di situ nggak ada Yunus disebut mengalami kematian, betul? Iya. Ya, oke. Yang kedua, apakah ini pengakuan dari Nabi Yunus itu sendiri atau tulisan Nabi Yunus? Ini Al-Asyura atau Al-Anbiya itu tulisan Nabi Yunus. Dia mengakui sendiri dalam tulisannya. Firman Allah sendiri. Firman Allah yang diberikan kepada Muhammad, bukan? Iya. Nah. Firman Allah, Allah yang Maha Kuasa menceritakan tentang kehidupan Nabi Yunus, perjalanan Nabi Yunus diceritakan kepada umat Nabi Muhammad, dan Allah itu firmankan dan Allah itu wahyukan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, bagaikan menteri diperintah presiden untuk disampaikan kepada rakyatnya. Sekarang saya tanya, buktikan Tatar. Saya sekarang buktikan Mbak dalam kitab Mbak, baik itu di Yunus atau gimana, yang menyatakan bahwasanya saya Yesua atau Yahweh Yesua yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Mbak tadi itu ada bukti dalam kitab bahwasanya Yunus itu ketemu dengan Yesua. Kata dalam kitabnya, silahkan tunjukkan. Seperti contoh yang Allah Maha Kuasa yang menceritakan dan yang Allah mengwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada umat akhir zaman ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, gini saudaraku. Tadi kamu sudah menyampaikan Al-Anbiya dan surah Asyura, ya? Ya. Tentang Nabi Yunus. Yang pertama, Nabi Yunus itu tidak mengalami kematian di situ. Yang kedua, Al-Anbiya, Asyura itu kan bukan tulisan Nabi Yunus, betul ya? Betul. Karena apa? Firman itu. Iya. Allah. Itu bukan tulisan Nabi Yunus, artinya Nabi Yunus mengakui sendiri lalu ditulis di Asyura dan Al-Anbiya. Tetapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sumbernya dari Nabimu Muhammad, walaupun kalian meyakini beliau menerima firman itu dari Allah melalui Jibril. Ya, dengar dulu ya Tuhan. Itu iya, artinya gini. Artinya gini, yang jelas Al-Anbiya, Asyura yang menceritakan tentang Nabi Yunus itu bukan pengakuan dari Nabi Yunus itu sendiri, tetapi melainkan dari nabimu yang kalian imani, beliau menerima firman dari Allah. Sementara, entar dulu. Salah. Jangan dilanjutkan, salah. Ya. Loh, Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan dari nabimu yang kalian yakini. Dia menerima salah. Dari firman dari Allah melalui Jibril. Ya. Ya, Mbak, saya akan jelaskan ya, Pak. Dengerin ya. Ya udah, saya dengerin. Tapi sebentar saya tutup kamera ya, sebentar ya. Ya, silakan. Mbak, Al-Quran ini adalah firman Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar itu disampaikan dan diceritakan kepada umatnya. Ya, Al-Quran ini adalah firman Allah, dan memang seharusnya Al-Quran, kitab ini kitab harus dari firman Allah, bukan firman-firman manusia, bukan kata-kata manusia. Karena apa? Karena Allah itu maha kuasa dan maha bijak. Maha kuasa kata Anda sendiri. Itulah di antara kekuasaan Allah, Pak, yang tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dan disitulah adalah ciri khas. Harus Tuhan itu memang harus maha tahu dan maha mengetahui. Karena Tuhan itu yang menciptakan dan Tuhan itu yang mentiadakan. Gitu, Pak. Allah yang memberi, maka Allah yang mengambil. Jadi pantas dan patut dan tidak pernah salah dia menceritakannya. Karena itu yang tahu Sang Pencipta. Beda dengan kitab-kitab kalau itu karangan manusia. Maka kalau karangan manusia itu, Pak, maka akan timbul pertanyaan. Itu buktinya. Mbak tadi mengatakan
Mbak itu mengatakan, ya, bukan ini karangan Nabi Muhammad, akan tetapi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya. Saya logikakan, saya contohkan sama halnya dengan menteri diperintah presiden agar apa yang dikatakan presiden itu disampaikan kepada masyarakat, gitu loh. Nah, sekarang buktikan, kata Mbak, bahwasanya, ya, ini kalau memang betul-betul Yesua itu betul-betul Tuhan, dia ketemu, Yunus mengatakan Yunus itu ketemu dengan Yesua, kata kitabnya. Buktikan firmannya Yesua yang mengatakan, aku ketemu dengan Yunus, aku menghidupkan Yunus, aku yang mematikan Yunus. Itu tolong buktikan teksnya dalam kitab Mbak, seperti Allah menceritakan tentang apa? Tentang kekuasaannya yang diberikan kepada, membuktikan kuasanya kepada Nabi Yunus alaihi salam. Paham? Oke, sudah. Harus itu, harus. Silakan. Jangan dipotong dulu ya. Buktikan. Jangan dipotong dulu. Ya, oke. Tadi saudara menyampaikan tentang Nabi Yunus dalam kitabmu di Al-Anbiya dan Asyura. Sementara dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kan dari sumbernya dari nabimu, walaupun kalian meyakini nabimu itu menerima firman dari Allah melalui Jibril. Tetapi di sini ada pengakuan Nabi Yunus itu sendiri. Dia yang mengakui sendiri, menuliskan dalam satu kitab, dia berjumpa sama Yahweh, bukan sama Allah. Ini tulisan Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus menceritakan dan mengakui sendiri pengalaman hidupnya, yaitu di Yunus 2. Lalu Yunus berdoa kepada Yahweh Elohimnya dari dalam perut ikan itu. Ia berkata, aku berseru dari kesukaranku kepada Yahweh, dan dia menjawab aku dari tengah-tengah alam maut. Aku menjerit dan engkau mendengar suaraku, karena engkau telah melemparkan aku ke tempat yang dalam, ke tengah lautan, dan luapan air telah meliputi aku. Semua gelembangmu dan ombakmu telah melingkupi aku. Kemudian aku berkata, aku terbuang dari hadapanmu. Bagaimana aku dapat lagi memandang ke tempat suci kekudusanmu? Air telah menutupi aku, bahkan nyawaku, tempat yang dalam meliputi aku. Rumput-rumput laut telah melilit kepalaku. Aku telah turun ke dasar gunung-gunung, perut bumi dengan palang-palangnya telah melingkupiku selamanya. Tetapi engkau mengangkat nyawaku dari lubang, ya Yahweh Elohimku. Sewaktu jiwaku remuk redam di dalam diriku, aku mengingat Yahweh, dan doaku sampai kepadamu ke tempat suci kekudusanmu. Jadi di sini kalau kita baca Yunus, kitab Yunus ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dia mengakui dalam tulisannya dia berjumpa sama Yahweh, Yahweh yang berfirman kepada Nabi Yunus, bukan Allah. Itu bedanya. Jadi yang mana yang harus kita percaya? Tentu tulisan Nabi Yunus itu sendiri, pengakuan dari Yunus itu sendiri. Wow, haleluya. Sedangkan Quranmu itu bukan tulisan Nabi Yunus, bukan pengakuan dari Nabi Yunus. Tetapi kitab suci ini, Yunus ada 4 pasal. Itu pengakuan dari Nabi Yunus itu sendiri. Dia bertemu sama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan sama Allah. Ini kenapa nih Habibi remove? Kenapa kamu, saudaraku? Buka mikrofonnya. Jadi itu perbedaannya. Al-Quran itu bukan tulisan, bukan pengakuan Nabi Yunus. Sementara kitab suci ini, kitab Yunus, itu sekarang pengakuan ini, dari Nabi Yunus itu sendiri. Dia bertemu sama Yahweh, bukan sama Allah. Jadi Yahweh yang menghidupkan dia, bukan Allah. Ya? Oke, dengan dingin ya. Oke, asalkan gantian enak ini, Pak. Saya akan tanggapi pertanyaan Mbak. Mulai tadi Mbak ini menceritakan, bertanya sama saya bukti kekuasaan Allah. Setelah saya tanya bukti kekuasaan Yesua, malah Mbak ini bercerita. Oke, saya ikuti apa yang Mbak katakan. Pertanyaan saya satu, ya. Apa bukti bahwa tulisan itu adalah Nabi Yunus? Buktinya, siapa saksinya bahwasanya itu betul-betul Nabi Yunus yang menulis? 2, kenapa
Kok Nabi Yunus harus bercerita sendiri? Kok bukan Yesua? Katanya Yesua itu yang Yesua itu yang kuasa, Yesua yang mematikan, Yesua yang menghidupkan. Kenapa kok bukan Yesua? Berarti kalau begitu Yunus itu bercerita kepada siapa? Bercerita kepada Yesua atau bercerita kepada lain Yesua? Kalau melihat dari kata Mbak bahwasanya Yunus langsung berjumpa dengan Yesua, langsung bertemu langsung dengan Yesua, berarti tidak secara langsung Mbak itu menceritakan kitab itu Yunus itu bercerita kepada Yesua. Masa iya sih? Masa iya? Sang ciptaan itu bercerita kepada yang sang pencipta. Seharusnya yang bercerita itu pencipta, seperti halnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu bukan Nabi Yunus yang bercerita, akan tetapi Tuhan sendiri yang bercerita. Kenapa? Karena Tuhan yang kuasa, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengeluarkan dari perut ikan, itu Tuhan. Jadi pantas kuasa itu. Itulah di situ tanda kekuasaan Allah. Sekarang di mana letak kekuasaannya Yesua kalau sudah menceritakan bab Yunus itu masih membutuhkan Yunus? Kok bukan Tuhannya? Kok bukan Yesua yang mencerita? Kok Yunus? Jika memang itu betul-betul Mbak ini imanin bahwasanya itu memang Yunus yang bercerita, yang menulis, siapa saksinya? Dan kepada siapa Yunus itu bercerita? Tafadhal, monggo Pak. Lapie Thomas, ini Yunus bukan bercerita kepada Tuhan Yesus Masiah, tapi dia mendengar suara Bapa. Jadi Bapa Yahweh, yaitu Yesus Masiah, berfirman kepada Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, agar Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan pertobatan, karena Bapa Yahweh akan menunggang balikkan kota itu. Jadi apa yang didengar Nabi Yunus, apa yang dia alami, dia tulis dalam kitab supaya seluruh dunia tahu, agar seluruh dunia tahu bahwa Nabi Yunus itu dia berjumpa sama Bapa Yahweh yang berfirman kepadanya. Bapa Yahweh bukan Allah, saudaraku. Sudah. Nah, simpel. Oke, simpel. Kata berarti ini lain lagi, Mbak. Mbak lain tadi lagi? mengatakan buktinya, Mbak kata ini ada saksinya. Mbak mengatakan, Mbak ini mengatakan bahwasanya buktinya Yahweh bersama Yunus. Ini buktinya di dalam kitab, kata Mbak. Bapak Kok Yahweh sekarang yang ini berfirman berubah? kepada Yunus. Loh, Jadi yang sekarang mengutus Yahweh Nabi sudah Yunus berfirman. itu adalah Bapa Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, yang dimana Bapa Iya. Yahweh itu adalah Yesus Masiah, gitu loh. Mbak ingat tapi Mbak nggak lupaan ya, nggak lupaan. Justru dari Nggak tadi amnesia. saya sampaikan Mbak, Nabi Yunus oke. itu berjumpa sama Bapa Yahweh di alam maut maupun dalam kehidupannya, bukan sama Allah. Oke. Mbak ingat ya tadi. Oke, Makanya ini kalau kita bilang apa? metong itu berjumpa Koreksi sama ya. Bapa Yahweh Yesus Masiah, Oke. bukan sama Allah, Koreksi gitu loh, ya, Pak. paham? Koreksi ya, Mbak, jawaban Mbak tadi. Tolong buktikan Tuhan kekuasaan Allahmu, ya kan? Saya jawab dengan kalau dalam saya buktinya Yunus Yahweh bersama Yunus, contohnya ini dalam kitab Yunus. Setelah saya tanya di mana contohnya, tolong baca dalam kitabnya. Ternyata kitabnya itu Yunus bercerita. Saya tanya lagi, Yunus itu siapa? Ya, siapa yang menjadi saksi bahwasanya itu betul-betul kata Yunus? Sementara Mbak itu mengatakan Yunus itu Yahweh bersama Yunus. Saya tanya lagi, jika itu memang Yahweh bersama Yunus, kenapa kok Nabi Yunus, kok Yunus yang bercerita, kok bukan Tuhannya? Loh, Gitu. karena Kok Yunus bukan itu Tuhannya? menulis dalam satu kitab apa yang dia alami, yang berfirman kepada dia itu adalah Bapa Yahweh Yesus Masiah, dan yang menghidupkan dia dari perut ikan itu adalah Bapa Yahweh Yesus Masiah, dan yang mengutus dia adalah Bapa Yahweh Yesus Masiah, bukan Allah. Itu yang harus kamu tahu, itu faktanya, itu fakta historisnya. Mbak, di situ saya bukan nyebut Allah, Pak. Iya, nih. Berarti Yahweh itu menyampaikan kepada Mbak kata. Berarti Yahweh itu menyampaikan katanya Yunus. Kalau begitu, Iya, Bapa Yahweh Yesus Masiah mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe Kalau untuk memang dia menyampaikan mengutus, supaya kenapa kota kok bukan dia Niniwe yang itu menceritakan? bertobat. Karena Mana kalau buktinya? Niniwe nggak bertobat, Bapa Yahweh akan menunggang balikkan kota Niniwe.
Dan juga yang Oke. menumbuhkan pohon itu, yang tempat berteduh Nabi Yunus itu bukan Allah di dalam kitab suci ini, tapi Bapak Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, Yesus Saya tidak Mesir. menyebut, Mbak. Allah itu di Al-Quran. Kamu Saya tahu tidak nggak sih menyebut. paham perbedaannya Buktinya, begini? Tolong Mbak bisa tolong dengar ya? buktinya. Buktinya sekarang, buktikan. Kalau memang Yunus Yahweh itu ada bersama Yunus, buktinya kalau Yahweh itu menghidupkan Yunus, mematikan Yunus, buktikan. Seperti halnya saya membuktikan kekuasaan Allah dalam Al-Quran. Kalau yang jawabannya itu seperti Mbak, berarti itu Mbak, yang saya tanyakan, Yunus itu siapa saksinya kalau Yunus itu berkata demikian? Dua, kalau memang itu betul-betul ada saksinya, Yunus itu berkata kepada siapa? Dan kenapa kok bukan Yahweh yang bercerita, kok Yunusnya yang bercerita? Katanya kuasa. Kalau dalam Islam, Allah yang bercerita, bukan Yunusnya. Itulah Tapi letak kenapa kuasaan. isi kitabmu bertentangan dengan pengalaman yang dialami oleh Nabi Yunus? Bertentangannya Kenapa mana? kita bertentangannya? Nabi Yunus itu berjumpa sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus. Ini tertulis di sini, ini ya. Nih, dengar ya. Al-Quran di mana? Ini bentar dulu. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan suara ucapan syukur, biarlah aku berkurban kepadamu. Apa yang telah kunazarkan, ku akan membayarnya. Keselamatan adalah milik Yahweh. Itu kata Yunus. Maka datang Bapak Yahweh nih, dan berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Jadi gini saudaraku, kita Oke, bukan bertentangannya di menceritakan mana? tentang Nabi Yunus bahwa Allah yang membuat dia masuk perut ikan dan lain sebagainya. Kenapa saya isi stop. kitabmu, bentar Stop dulu. itu. Kenapa isi kitabmu bertentangan dengan pengalaman atau yang dialami oleh Nabi Yunus itu sendiri? Sedangkan Oke. Nabi Yunus itu menerima firman dari Bapa Yahweh, dia diutus oleh Bapa Yahweh bahwa dia juga dibangkitkan oleh Bapa Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, bukan Allah. Oke. Bertentangan, Saya jawab begitu, ya? paham nggak? Oke, paham sekarang. Tentu saja kita lebih percaya dong dengan pengakuan dari Oke. Nabi tersebut. Ini Mbak, saya akan jawab ya. Dengerin. Hah. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Disaksikan 14.000 ya 14,0K. Yang bertentangan, yang lebih logik, lebih masuk akal bagi orang yang berakal mana, Mbak? Dalam kitab Mbak yang bercerita itu Yunus. Ya, bercerita itu Yunus. Sementara dalam Al-Quran itu yang bercerita Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, menurut Mbak, mana lebih percaya, mana lebih benar ceritanya Nabi Yunus dengan ceritanya Sang Pencipta? Karena Sang Pencipta itu pasti kuasa dan menguasai. Semua yang dilakukan Nabi Yunus, semua yang terjadi dari Yunus, itu semuanya kehendak yang Maha Kuasa. Ya. Sekarang yang bertentangan itu apa punya Mbak atau punya Islam dalam Al-Quran yang bertentangan. Karena apa? Di Al-Quran itu yang menceritakan Tuhan yang menciptakan, yang tahu segala-galanya. Ya. Sementara dalam Mbak ini yang bercerita Nabi Yunusnya. Terus Tuhannya kemana? Makanya tolong jawab itu. Yang bertentangan itu yang mana? Nabi Yunus itu bercerita kepada siapa? Kalau memang Nabi Yunus itu ada Tuhan, kenapa Tuhannya tidak bercerita tentang keadaan Nabi Yunus? Padahal semua apa yang terjadi kepada hambanya itu atas kehendak Tuhan. Yakin tidak atas kehendak Tuhan? Udah belum? Jadi gini. Enggak, saya tanya, jawab dulu. Semua yang terjadi kepada manusia itu atas kehendak Tuhan enggak? Atas kehendak Bapak Yahweh Yeshua Mesir. Pertanyaannya, kenapa kalau atas kehendak Tuhan Yesua, kok Yesua tidak bercerita? Kok Udah. itu Nabi Yunus bercerita? Dengar dulu. Kepada siapa Nabi Yunus bercerita dan siapa saksinya bahwasanya Yunus itu yang bercerita demikian? Silakan. Gini ya, kalian bilang, kan kalau di kitab kami yang bercerita pencipta itu sendiri. Itu kan menurutmu kalau Allah itu pencipta. Bagi kami nggak percaya Allah itu pencipta.
Paham nggak sampai di sini? Bagi kamu, ya itu kan imanmu kalau Allah itu pencipta. Dia menceritakan, sementara kan sumbernya dari nabimu. Kalian mengimani itu dari Allah sang pencipta. Itu kan iman kalian doang, versi kalian doang. Sementara kitab Yunus itu tulisan Nabi Yunus, pengakuan dari Nabi Yunus itu sendiri. Yang mengutus beliau adalah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa. Dia diutus pergi ke kota Niniwe. Dan juga ketika dia mau pergi diutus ke kota Niniwe, tapi dia menghindar, dia malah pergi ke Tarsus apa ke Damsik ya. Dia malah pergilah menyimpang. Makanya dia naik kapal. Nah di kapal itu dia kena musibah. Karena apa? Bapak Yahweh murka. Disuruh ke kota Niniwe kok malah pergi ke tempat lain. Sehingga Bapak Yahweh murka membuat ombak gelombang yang besar. Makanya orang-orang di kapal itu bertanya-tanya, ini karena siapa ini kok sampai begini ombaknya? Nabi Yunus mengaku ini karena saya. Makanya Nabi Yunus sehingga dia dibuang dari kapal itu. Makanya ombak itu nggak ada lagi ya, badai itu nggak ada lagi. Dan Bapak Yahweh lah yang berfirman kepada ikan itu, ya atas kehendak Bapak Yahweh lah. Makanya Nabi Yunus ditelan ikan yang besar. Dan dia juga dimuntahkan oleh ikan di darat itu atas perintah Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh menyuruh Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe. Nah, apa yang dialami Nabi Yunus ini, Bapak Yahweh berfirman kepada dia, itu ditulis dalam satu kitab. Jadi atas perintah Bapak Yahweh semuanya itu. Sedangkan dalam kitabmu, itu bukan pengakuan Nabi Yunus. Itu bukan tulisan Nabi Yunus. Kita harus mempercayai pengakuan dari Nabi tersebut dong, yang dialami Nabi tersebut. Bahkan sudah terjadi kan, dia mati dan bangkit pada hari ketiga dimutahkan ikan besar itu. Tentu saja kita percaya sama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, yang telah menyelamatkan Nabi Yunus. Sudah. Masa enggak nyampe pikirannya ke situ, ya ampun. Oh, oke, sudah. Oke, kalau sudah begini Pak, saya akan ikuti alur Pak. Coba sebutkan datanya, ya, yang apa? Data yang menyatakan bahwasanya apa yang ditulis Yunus itu benar adanya. Sebutkan. Karena itu, entar dulu. Karena itu Mbak belum menjawab. Siapa saksinya bahwasanya yang ditulis itu adalah betul-betul Yunus bercerita demikian? Dan kemana di saat Yunus bercerita itu, Yahweh itu? Apa jadi saksi? Atau jadi gimana? Tolong sebutkan datanya. Di mana itu, Pak? Kalau memang itu betul-betul dari Yunus, di mana pernyataan Yahweh bahwasanya apa yang dikatakan Yunus itu betul dari Yahweh? Kalau dalam Al-Quran tidak, itu memang langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa saya bertanya demikian, Pak? Karena Yahweh itu kata Mbak Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, dan itu menemani, dan itu bersama, itu sebagai bukti nyata bahwasanya Yahweh adalah kuasa. Tunjukkan sekarang kekuasaan Yahweh yang disebut dalam kitab Mbak, bahwasanya apa yang dikatakan Yunus itu betul-betul benar, absah. Silakan jawab itu. Oke, jadi gini ya. Nabi Yunus itu hidup sekitar 786 sebelum Masehi. Beliau menulis dalam satu kitab bahwa Bapak Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa yang mengutus beliau untuk pergi ke kota Niniwe agar menyerukan pertobatan, karena Bapak Yahweh menunggang balikkan kota Niniwe kalau Niniwe tidak bertobat. Sehingga Nabi Yunus pergi ke sana untuk memberitahukan, bertobatlah hai kalian ya, karena Bapak Yahweh akan menunggang balikkan kota ini. Makanya Niniwe bertobat dan tidak jadi ditunggang balikkan. Lalu apa yang dialami Nabi Yunus itu ditulis dalam satu kitab. Dan juga ketika Bapak Yahweh datang ke dunia, mengkonfirmasi apa yang dialami Nabi Yunus, yaitu di Matius 12 ayat 39 sampai 40 sampai 41 ya. Matius 12 ayat 40 sampai 41, Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, yang adalah Yahweh itu sendiri,
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dalam menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri kepada orang Farisi, orang Yahudi. Ada nggak orang Farisi menyangkal? Ada nggak orang Yahudi? Siapa tuh Yunus? Yunus itu begini-begini? Nggak ada. Kenapa? Nabi Yunus itu memang betul-betul pernah ada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan itu atas kuasanya sendiri. Ya, kuasa Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Bukan atas kuasa Allah. Sudah banyak nabi-nabi yang mengkonfirmasi di sini. Bahkan Tuhan itu sendiri telah mengkonfirmasi bahwa Nabi Yunus itu di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan juga karena perintah Bapa Yahweh, makanya dia dimuntahkan di darat. Jadi dari sini sudah jelas bahwa Nabi Yunus itu menyembah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan Allah, saudaraku. Sementara ya, 787 sebelum Masehi, Nabi Yunus menuliskan dalam satu kitab bahwa Bapa Yahweh yang berfirman kepada dia diutus kepada kota Niniwe. Lalu datang, ya, kira-kira berapa itu ya jaraknya itu? Dari 300 sampai 600 tahun kemudian, 900 tahun kemudian, ada datang, mohon maaf, dari Arab menyampaikan bahwa Nabi Yunus itu adalah berjumpa sama Allah. Mohon maaf, kan nggak masuk akal. Oke, sudah. Ya Tuhan. Terima kasih Mbak jawaban. Mbak tidak sadar berarti bahwa Mbak itu mendukung, membenarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya Yunus itu tidak mati. Ya, ada dalam perut ikan. Nggak ada saya bilang seperti itu. Tadi Nabi Yunus dalam perut ikan itu mengalami kematian. Dengarin ya. Kenapa? Karena di Yunus 2 dia berseru dari alam maut. Oke, dengerin dulu. Oke. Mbak itu dapat dari mana keterangan seperti itu? Padahal Mbak sendiri baru dari kitab suci. Ya, tulisan Nabi Yunus. Dia menulis firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Silahkan, kan saya tanya sama Mbak, di mana ya, di mana pernyataan Yesus, Yahweh, pernyataan Yahweh itu bahwasanya omongan apa yang dikatakan Yunus itu benar. Ternyata Mbak menjawab, mendukung atas kebenaran Al-Quran, keagungan Allah. Kenapa? Nggak ada saya mendukung itu. Dengerin. Kamu ini fitnah kamu. Oke, dengerin. Kalau nggak percaya silahkan nanti. Ini saksinya ya. Mbak tadi mengatakan Yesus tinggal, kata Yeshua HaMashiach. Entar, iya. Silahkan, entar, dengar gantian. Bisa gantian? Ya tolong panggil namanya dengan benar. Di saat Yunus pergi kemana kata Mbak tadi banyak itu, maka Tuhan mengatakan Yesus tinggal ya. Bang, dalam namanya Yeshua HaMashiach. Tolong kamu panggil namanya dengan benar dong. Yeshua Yeshua mengatakan bahwasanya Yunus tinggal dalam perut ikan. Tinggal dalam perut ikan, bukan mengatakan mati di perut ikan. Ingat. Mbak sendiri ya ada dalam perut ikan selama 3 malam itu dia mengalami kematian. Ya Tuhan. Ada dalam perut ikan. Ada itu. Iya ada dalam perut ikan. Ya Tuhan. Ada itu mati, maka disebut mati di perut ikan. Itu cuma ada. Iya, dia ada dalam perut ikan itu dia mengalami kematian karena di Yunus 2 sudah dijelaskan di situ. Silahkan, mana buktinya? Pernyataannya bahwasanya Yunus itu mati di dalam perut. Katanya Nabi Yunus, kata Nabi Yunus. Iya, ini Yunus sendiri yang nulis firman Bapa. Ya. Terus kalau memang Nabi Yunus, siapa saksinya? Kan dia berseru dari alam maut, dia menjerit dari alam maut. Alam maut itu ya kematian dong. Gimana sih ini Yunus 2? Yunus 2 ayat 2. Di sini Nabi Yunus berseru, aku berseru dari kesukaranku kepada Yahweh, dan dia menjawab aku dari tengah-tengah alam maut. Kenapa? Dia berseru dari alam maut, dia mengalami kematian dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Mbak paham itu alam maut dan maut. Lah, alam maut itu dunia kematian. Dunianya bukan Yunusnya. Dunianya gimana sih? Nah, orang mengatakan makanya alam gini, fana. justru, apakah orangnya fana? Alam hancur, dalam alam kehancuran. Apakah orangnya yang hancur atau alamnya yang hancur?
Yunus itu ada di alam maut. Di alam maut bukan mati itu, Pak. Bukan mengatakan saya mati. Itu di alam. Tahu bahasa, Pak? Ada di alam maut bukan mati. Ya Tak kalau ada semuanya dalam orang- alam maut ya dia mati dong. Kata siapa? Kalau Ya ada Tuhan, di ini kok- di alam kehancuran, Pak. Di alam kehancuran, apakah manusianya yang hancur atau alamnya? Nabi Yunus itu ada di alam maut, artinya dia mengalami kematian selama 3 hari 3 malam. Alam maut. Ada dalam alam maut, bukan Nabi Yunus. Kalau dia ada dalam alam maut, kok bisa berbicara, Pak? Dari Kalau memang tengah-tengah alam maut aku menjerit. Dan Dia engkau menjerit. mendengar Oke. suaraku. Artinya kalau Oke. dia ada di tengah-tengah alam maut, artinya dia mengalami maut, dia mengalami kematian. Oke. Ya Tuhan, masa itu Oke, aja nggak oke. paham. Mbak, yang nggak paham siapa, Mbak? Dia menjerit di alam maut. Kok ada orang maut menjerit, Mbak? Masuk Karena akal nggak? roh dan jiwa orang metong itu tetap hidup. Loh, berarti dia Ketika tidak orang mati. mengalami kematian, roh dan jiwanya tetap hidup. Makanya Yang bisa menjerit menjerit itu- kepada Bapa Oke. Yahweh. Yang menjerit itu hidup atau mati, Pak? Rohnya, roh dan jiwanya yang Iya, menjerit walaupun roh- dari alam terus yang maut. berbicara. Kalau tubuhnya Oke. mati. Oke, kalau rohnya yang menjerit, yang bercerita itu Yunusnya apa rohnya Yunus yang bercerita? Ya setelah dia bangkit dari kematian, ya, dia akan tulis dalam satu kitab. Oh, tahu dia, Pak, kalau sudah mati. Ya karena Pak. ini Oh, tulisan tahu Nabi dia menjerit. Yunus. Ini pengakuan dari Nabi Yunus sendiri. Oke, Mbak, saya tanya. Nah sedangkan dalam Quranmu itu bukan pengakuan Nabi Yunus, bukan tulisan Nabi Yunus. Iya, itu dari Tuhan Iya, yang kuasa, artinya yang tahu. kenapa isi kitabmu tentang Yunus bertentangan dengan pengalaman pribadi Yunus itu sendiri? Dia itu Oke, bertemu Mbak. sama Bapak Yahweh Yeshua Masih, bukan sama Allah. Oke, Ah, kalau Mbak gini, Mbak, logikanya, Mbak. Mbak ada di kamar mayat. Apakah Mbak mayat? ya Tuhan. Kalau Mbak ada di kamar mayat, Mbak mayat. Ini konteksnya Nabi Yunus sedang ada di tengah-tengah alam maut. Dia menjerit dari alam maut alam kepada maut. Bapak Yahweh Yeshua Masih. Pertanyaan, Mbak, kalau memang Yunus ada di alam maut karena maut, ya? Ya karena kok dia tahu, mati dalam kok perutikan itu dia menjerit? mengalami kematian. Ya kok menjerit? Loh karena roh dan jiwanya itu kan hidup. Oh, yang Tubuhnya mati. yang mati. Masa nggak tahu Ah, kalau berarti- manusia metong itu roh dan jiwa kita tetap hidup? Pertanyaan saya, kalau memang begitu, yang bercerita itu rohnya apa Yunusnya? Waktu itu ya roh dan jiwanya waktu dia mati, dia berseru kepada Bapak Yahweh. Nah ketika dia dimuntahkan ke darat, dia hidup lagi. Nah setelah Iya. ya pergi dia ke kota Betul. Niniwe, apa yang dia alami Iya. itu ditulis dalam satu kitab. Dia ceritakan apa yang dia Oke. alami. Tolong jawab, Mbak. Dari dia Jawab. diutus Yang ke kota bercerita. Niniwe, Tolong jawab apa yang pertanyaan saya. terjadi di perjalanan sampai dia ke kota Niniwe, sampai dia berlindung di atas ada di bawah pohon, itu semua ditulis Nabi Yunus dalam satu kitab. Kok nggak nyambung Pertanyaan banget saya- ini ya Tuhan? Pertanyaan saya, katanya Yunus yang bercerita. Mbak mengatakan Yunus mengalami maut karena ada di alam maut. Setelah saya tanya, yang maut itu Yunusnya, rohnya hidup. Yang saya tanyakan, Mbak, oke. Yang saya tanyakan, yang bercerita itu Yunusnya apa rohnya? Gitu aja, Mbak. Jawab. Mbak Mikana cantik, yang berbicara itu rohnya atau Yunusnya gitu loh. Kok kemana-mana jawabannya? Yang saya tanya cuma satu. Sedikit tuh jawabannya. Yang menjawab itu, yang bercerita itu Yunusnya atau ruhnya. Titik. Kemana ini dah? Kemana? Iya, bentar. Oh iya, bentar gitu. Ya maaf. Oh lagi ke kamar mandi, Pak. Oh ya silahkan dulu. Nanti keluar di situ, Pak. Gini loh ya teman-teman. Kenapa Jawab dia ya. ini nggak nyambung? Bentar. Kenapa dia ini nggak nyambung? Gini ya teman-teman ya. Jadi ketika Bapak Yahweh mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, dia menyimpang, dia belum pergi ke kota Niniwe itu. Lalu dia pergi ke kota lain, masuk kapal,
Makanya Bapak Yahweh. Sendirian ya Pak? Sendirian? Lah di kapal itu ada orang-orang. Oh, ada orang? Iya. Jadi, ada orang. ya ketika dia diutus ke kota Niniwe, yang awalnya dia menyimpang, lalu dia dimakan ikan yang besar selama 3 hari 3 malam. Lalu Bapak Yahweh berfirman kepada ikan agar ikan itu memuntahkan, sehingga Nabi Yunus dimuntahkan ke darat. Lalu dia pergi ke kota Niniwe, lalu dia menyampaikan seruan pertobatan ke kota Niniwe, sehingga kota Niniwe itu bertobat. Lalu Nabi Yunus juga berteduh di atas pohon yang telah ditumbuhkan Bapak Yahweh dalam waktu yang singkat. Nah, apa yang dialami Nabi Yunus itu dia tulis di dalam satu kitab. Nah, waktu dia mengalami kematian dalam perut ikan itu, rohnya berseru dari alam maut. Nah, itu dia tulis ketika dia sudah pergi ke kota Niniwe gitu loh, paham? Oke. Jadi apa yang dialami Nabi Yunus selama dia mati, selama dalam perut ikan, selama dia pergi ke kota Niniwe itu ditulis dalam satu kitab. Itu pengakuan Nabi Yunus. Nah, sementara dalam kitabmu ya yang menceritakan tentang Nabi Yunus itu bukan pengakuan Nabi Yunus. Itu bukan tulisan Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus itu hidup 787 atau 740-an sebelum Masehi. Itu dia tulis apa yang ada dalam hidupnya. Nah, terus 900 tahun kemudian, mohon maaf dengan segala hormat, ada Nabi dari Arab yang kalian imani, beliau menerima firman dari Allah menceritakan tentang Nabi Yunus yang dia menyembah Allah. Dan bertentangan apa yang ditulis dalam kitabmu, apa yang ada dalam kitabmu yang menceritakan tentang Nabi Yunus itu bertentangan dengan fakta historis atau pengalaman Nabi Yunus itu sendiri. Dia itu diutus oleh Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Dia itu menyembah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan Allah. Paham ya? Oke, terima kasih. Saya sudah cukup dulu. Sudah cukup dulu. Karena kamu nggak nyambung dari tadi. Mohon maaf. Sudah cukup. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih. Takut. Bukan takut, saudara. Udah cukup dulu. Udah cukup ya. Jadi itu perbedaannya. Oke. Di saat Yunus itu pergi dan menulis, Yahweh itu ada di mana? Dan Yahweh itu ada di mana-mana. Entar, Yahweh itu ada dari mana? Apakah ada di dekat Yunus? Atau memang ada di dekat Yunus? Apa dalilnya? Apa faktanya yang disebut dalam Al-Quran pengakuan Yahweh bahwasanya Yahweh menyaksikan di saat Yunus itu menulis cerita itu? Jawab. Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach itu ada di mana-mana. Dia Elohim yang Maha Hadir. Dialah yang berfirman kepada Nabi Yunus. Dialah yang mengutus Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus menulis dalam satu kitab apa yang dia dengar dari Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, sementara di dalam Quran menceritakan tentang Nabi Yunus, tapi mohon maaf, kenapa isi Quranmu yang menceritakan tentang Nabi Yunus itu bertentangan dengan pengalaman pribadi Nabi Yunus bahwa Nabi Yunus itu bertemu dengan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan sama Allah. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Ya, Pak. Closing terakhir ya. Ya, ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada tutur kata atau kata-kata dari awal sampai akhir menyinggung perasaan Mbak. Saya tidak ada keinginan untuk menyinggung karena ini saling diskusi. Bukan menyalahkan satu sama lainnya. Dalam Islam itu memang diatur lakum dinukum waliyadin. Akan tetapi saya minta jawaban dari Mbak. Kalau tidak bisa menjawab sekarang, mungkin cari di dalam kitabnya di mana letak pernyataan Yahweh bahwasanya bahwasanya kitab yang Mbak baca itu betul-betul Nabi Yunus yang mengatakan. Dan kenapa kata Mbak itu yang Mbak tidak jawab, yang menyampaikan itu, yang berbicara itu apakah roh Yunus atau Yunus? Jika roh, apa dan siapa saksinya? Jika Nabi Yunus, kenapa bisa Yunus itu bercerita bahwasanya dia mati? Mungkin demikian Mbak, mohon maaf ya. Tolong kalau bisa dijawab sekarang jawab. Kalau tidak bisa dijawab mungkin Mbak perlu belajar lagi. Mudah-mudahan Mbak dijadikan orang yang berhusnul khotimah. Gitu ya. Oke ya, maaf ya Pak ya. Habibi, dari tadi sudah saya jawab. Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach itu Elohim yang Maha Hadir. Dia ada di segala dimensi. Dialah yang berfirman kepada Nabi Yunus. Dialah yang menghidupkan Nabi Yunus. Dan dikonfirmasi oleh Bapak Yahweh itu sendiri ketika dia datang ke dunia.
Ya, yaitu Di di Matius mana? 12 Di bahwa mana? Yeshua Silakan. HaMasyiah menyatakan tentang Nabi Yunus. Jadi itu Iya, faktanya. Nabi Yunus itu Ya, sekali berada lagi, dalam ya, udah nggak usah dipanjang-panjangin, saya sudah jawab. Iya. Yang jelas, Iya. mohon maaf dengan segala hormat, isi kitabmu yang menceritakan tentang Nabi Yunus bertentangan dengan pengalaman pribadi Nabi Yunus itu sendiri yang adalah orang Israel. Dia itu menyembah Bapa Yahweh Yeshua HaMasyiah Elohim yang Maha Kuasa. Dia diutus oleh Bapa Yahweh, bukan diutus oleh Allah. Itu pengakuan Nabi Yunus. Itu Oke, terima kasih. bagus, Mbak. Sudah cukup dulu Bagus, terima saudaraku. kasih. Terima kasih Berarti punya diskusinya, Mbak tetap yang semangat. Ya, makasih ya. Ya. Terima kasih.